Jadi kita tadi ada yang bisa kirimkan lagi, minta tolong untuk urutannya, yang bisa kopikan pembacaannya. Lalu kita akan tampilkan. Oke, thank you Okta. Boleh ya, thank you Herlin dan Okta. Kita share screen ya, izin. Jadi kita malam ini akan kembali membahas ada FH ya. Oke, jadi malam ini kita akan lihat apa sih yang akan disampaikan oleh Rasul Yohanes melalui kitabnya. Ya. Jadi saya izin untuk review singkat ya. Mohon maaf waktunya terpakai. Ya. Apakah suaranya jauh atau kecil atau pas? Pas kok. Pas ya. Oke. Jadi ayat 13 tadi sudah kita lihat bahwa ini adalah ayat yang membuktikan bahwa kita adalah anak Allah dan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita lanjutkan dulu membacanya. Ya. Di subjudul ini kita baca sama-sama, lalu kita baca bergantian sampai 21 ya. Oke. 2, dengan permohonan yang memberikan hayat. Oke. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Silakan Herlin. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan. Oke, 3, dengan Allah yang benar sebagai hayat kekal. Hayat kekal. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Marta hilang koneksi, boleh lanjutkan ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Oke, jadi kita sampai di sini untuk ayat. Kita akan baca beberapa catatan lagi. Ya. Kita lihat ya sama-sama sebentar. Dari tadi kita sudah lihat di sini. Nanti kita akan ada sedikit sharing juga. Nah, ini kita baca di ayat 16 catatan lagi yang 3. Silakan dimulai dari Axel. Dari Eva terakhir ya. 16:3 akan memberikan. Subjeknya tetap dia, subjek dari predikat pertama. Hendaklah ia berdoa. Menunjukkan bahwa orang yang berdoa itu akan memberikan hayat kepada orang yang dia doakan. Ini tidak berarti orang yang berdoa itu memiliki hayat dalam dirinya sendiri dan dapat memberikan hayat kepada orang lain. Hal ini berarti orang yang berdoa itu yang tinggal dalam Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan, dan yang berdoa adalah dalam satu roh dengan Tuhan. Menjadi sarana yang dengannya roh memberi hayat dari Allah
dapat memberikan hayat kepada orang yang dia doakan. Ini adalah perkara penyaluran hayat dalam persekutuan hayat ilahi untuk menjadi orang yang dapat memberikan hayat kepada orang lain. Kita harus tinggal dalam hayat ilahi dan berjalan hidup berperilaku dalam hayat ilahi. Dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 16 ada doa untuk kesembuhan. Di sini ada doa untuk menyalurkan hayat. Amin ya. Oke. Demikian kita cukup membaca. Nanti catatan kakinya sisanya teman-teman boleh baca pribadi ya, yang kitab yang sudah dipunyai. Baik, jadi dari ayat 14 ya tadi sampai ayat 21 kita telah melihat begitu banyak ya perkara-perkara yang mendatangkan berkat ya, mendatangkan maut, mendatangkan hidup kekal ya. Tapi apa? Dua perikop ini ya, boleh kita ingat ya, yaitu permohonan yang memberikan hayat atau memberikan kehidupan dalam kita. Lalu yang kedua adalah dengan Allah yang benar sebagai hayat kekal. Yaitu kita sebagai orang yang telah diselamatkan memiliki diri Kristus sebagai yang memberikan kepada kita hayat kekal itu ya. Katakan Yohanes 3:16 ya, kita tahu semua bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini, jadi kita percaya kepada Dia tidak binasa. Nah sekarang kita semua sudah percaya, kita semua sudah memiliki kehidupan ini. Tinggal maukah kita datang kepadanya setiap saat? Oke, oleh karena itu sebelum saya lanjutkan, adakah teman-teman yang mau share terlebih dahulu dari pembacaan kita malam ini? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya akan berikan kesempatan lagi. Jika ada yang mau sharing silahkan. Di ayat 16 dibilang bahwa kalau seorang melihat saudara seiman yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Itu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak katakan bahwa ia harus berdoa. Nah, ini bingung kan ya, kok nggak harus berdoa gitu ya. Kita melihat dalam situasi ini di ayat 17 dibilang apa? Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, apalagi ini, lebih bingung lagi ya kan? Teman-teman sekalian, ya kita yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana sikap kita terhadap dosa, bagaimana sikap kita terhadap maut. Ya, kalau kita melihat ada perkara-perkara yang bisa kita anggap sebagai satu perkara yang buruk, seharusnya apa? Seharusnya kita juga bisa memiliki satu kehendak, yaitu tidak mau lebih dalam lagi jatuh dalam dosa. Ya. Ada satu pujian berkata, tenggelam dalam dosa, jauh pantai damai. Ya. Jadi semakin kita jauh tenggelam di dalam dosa, seringkali ini membuat kita tidak ada perasaan untuk berdoa. Tidak ada perasaan untuk membaca kitab. Ya, oleh karena itu, inilah yang mendatangkan maut secara rohani. Meskipun diri kita tidak mengalami maut secara jasmani, tapi dalam kerohanian kita menjadi hamba, kita menjadi tawar. Ya, tidak ada keinginan untuk berdoa, membaca kitab, bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Bahkan seringkali kita juga ketika mau sungguh-sungguh nih ya, ada teman kita yang di sekitar bilang, kamu kok lebih banyak beribadah, kapan kita bisa main, kapan kita ada waktu untuk senang-senang. Jangan salah, teman-teman, itu semua menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami maut. Ya, maka kita di ayat 18 dibilang apa? Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Siapakah Dia ini? Yaitu Yesus. Jadi kalau kita hari ini berpegang kepada Yesus, kita menikmati setiap persekutuan dengannya, kita bisa memiliki kehidupan yang terlepas dari dosa. Amin ya. Jadi teman-teman,
Ini sedikit kata pembuka dari saya. Semoga kita juga kembali bisa melihat perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita. Lingkungan ini adalah untuk membangun kita lebih rohani. Amin. Karena itu saya berikan kesempatan. Adakah yang mau sharing? Dipersilahkan. Amin. Aku menikmati ya di ayat 17 ya, dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tadi juga Kak Renat juga sudah bahas ya. Ternyata dosa ini ada yang mendatangkan maut, juga ada yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya dosa yang mendatangkan maut ini, kalau di sini sih dikatakan tentang Ananias dan Safira ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, mereka kan berdosa ya, berdusta terhadap Roh Kudus sehingga mereka mati ya secara jasmani. Tapi ternyata ada satu kejahatan atau dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu kesalahan kita atau kita tanda kutip tidak sengaja berdusta dan lain sebagainya ya terhadap manusia. Itu adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi bukan berarti oh yang nggak apa-apa lah nggak mati ini ya kan. Terus kita dengan seenaknya berbuat dosa itu juga tidak baik karena dia itu adalah adil dan juga benar ya. Terlebih lagi aku sebenarnya terkesan di ayat 19 ya. Kayaknya nggak begitu sinkron ya. Yang pertama ngomongin tentang berasal dari Allah, yang kedua dia ngomongin tentang dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi sebenarnya ini adalah suatu yang berhubungan karena satu sisi kita berasal dari Allah, tapi di sisi lain environment kita, lingkungan kita itu berada di bawah kuasa si jahat. Artinya apa? Artinya walaupun kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita memiliki hayat ilahi, tapi ternyata kita masih berada di bawah kuasa si jahat. Bukan dalam artian kita diduduki oleh si jahat, tapi dalam arti kita masih bisa menjauhi Allah, kita masih bisa dihasut ya, tanda kutip, oleh si musuh untuk tidak datang kepada dia, untuk tidak mengenal dia dengan benar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasul Yohanes bilang nih di ayat 21, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi hari ini walaupun kita sudah memiliki hayat ilahi, tapi si iblis itu benar-benar licik ya, bisa membawa kita itu, tanda kutip, bisa jauh dari persekutuan kita dengan diri Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu waspada atas segala berhala. Kalau di sini berhala tuh sebenarnya bukan hanya sesuatu yang jahat ya, tapi segala hal yang menggantikan Allah di dalam hati kita itu udah termasuk berhala. Nah, di sini juga aku kembali mengingat ya, aduh jangan-jangan perbuatan baikku bisa membawa berhala terhadap orang lain. Misalnya saking baiknya aku nih ya sama orang, akhirnya orang itu bukan mengapresiasi atau memuji Tuhan, tapi malah memuja-muja aku mungkin karena wah baik banget nih Kak Maria nih, wah jadi apresiasi, pengen jadi Kak Maria, jadinya pengen berbuat baik kayak Kak Maria. Nah, ini udah salah, ini sudah menjadi satu berhala. Oleh karena itu kita perlu belajar menjadi orang yang tetap tinggal di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus ya, karena hanya dialah yang benar. Artinya benar ini adalah membawa kita mengenal mana berhala, mana bukan berhala, mana yang membawa kita jatuh ke dalam dosa, mana yang membawa kita hidup di dalam hayat ilahi. Jadi hari ini, puji Tuhan ya, kita memang lahir dari Allah, tapi satu sisi ketika kita masih hidup di bumi ini, kita perlu berjaga-jaga atas segala berhala ini ya. Semoga melalui pembacaan Alkitab ini, kita semakin aware ya terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita sudah diselamatkan, kita anak-anak Allah, ternyata kehidupan kita masih aja jatuh ke dalam berhala, masih aja jatuh ke dalam kuasa si jahat. Caranya gimana untuk bertahan? Kita harus datang kepada dirinya ya, karena dia itu mengaruniakan pengertian kepada kita. Sehingga kita melawan si musuh ini bukan karena kita hebat ya, bukan karena kita rajin, tapi karena ada hayat ilahi yang memampukan kita menumpas si musuh, memampukan kita terlepas dari kuasa si jahat. Amin.
Amin. Haleluya. Masih ada lagi yang mau sharing? Aku di ayat 20 sama ayat 21. Jadi ayat 20-nya akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terus ayat 21-nya, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Itu aja sih, Coach. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Erlin. Bagaimana yang lainnya? Ya. Ada penikmat. Aku ke sana ayat 19 sampai 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Lisa. Baik. Ada lagi? Amin. Aku menikmati ayat 19 juga sih, tapi sebenarnya tadi udah jelasin sama Kak Maria ya, udah cukup lengkap. Cuman aku mau kembali sharing. Aku menikmati di kata-kata berasal dari Allah. Nah, kata berasal ini adalah berarti kita dilahirkan dari Allah, maka kita berasal dari Dia. Dan ketika kita dilahirkan dari Allah, maka kita mempunyai hayat Allah dan kita juga berbagian di dalam sifatnya. Nah, melalui ini kita baru dipisahkan dari dunia setani yang berada dalam kuasa si jahat. Jadi kalau hari ini kita masih belum diselamatkan, kita masih belum dibaptis, belum berbagian dari hayat Allah, kita belum dipisahkan secara sepenuhnya dari dunia yang jahat ini. Karena itu kita perlu mengambil satu tindakan, perlu percaya kepadanya dan mempersembahkan diri kita supaya kita bisa diselamatkan dan berbagian dengan hayatnya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik. Saya hitung 1 sampai 5. Kalau tidak ada, saya segera tutup ya malam ini. Kalau masih ada yang mau sharing, silahkan. 1, 2. Mungkin ini ya, teman-teman ada berhala nggak kira-kira di dalam hati? Atau pendidikan bisa jadi berhala nggak? Bisa. Bisa ya? Waduh. Bisa, Ci. Kalau Berhala tuh apa, Kak? apa? Berhala tuh apa sih Ini tadi, pengertiannya? wah, ternyata tidak didengar. Ini nih ya, berhala. Ini panjang banget sih sebenarnya, tapi singkatnya itu adalah segala sesuatu yang menggantikan Allah itu bisa jadi berhala loh. Ya tadi Farel juga bilang pendidikan bisa ya. Loh kok bisa, kan pendidikan bagus ya, Mbak? Nah ternyata kalau misalnya pendidikan ini membawa kita lupa baca firman, membawa kita nggak baik-baik berdoa, nah ini udah jadi berhala. Artinya pendidikan itu udah menggantikan Tuhan di dalam hati kita. Nah ini juga perlu hati-hati ya. Terus kalau rohani ini ya, bisa jadi berhala nggak? Pelayanan gitu, bisa jadi berhala nggak kira-kira? Bisa mungkin. Gimana tuh maksudnya, Farah bisa jelasin nggak? Sebenarnya ambigu juga sih ya. Karena pelayanan kan juga untuk Tuhan. Tapi kalau misalkan menggantikan Tuhan, itu juga untuk Tuhan. Jadi aku masih tambahin kata mungkin kali ya. Oke. Kayaknya bisa ya pelayanan. Wah, ini lucu juga ya, kok pelayanan bisa jadi berhala. Nah, ternyata pelayanan juga bisa jadi berhala ya. Kalau kita ingat ya di 1-2 Timotius, ternyata ada orang-orang tanda kutip rohaniawan itu
yang menggunakan kerohanian itu untuk mendatangkan uang. Jadi fokusnya itu bukan dapetin Tuhan, tapi untuk dapetin uang. Ngeri nggak? Ngeri ya. Jadi kita perlu hati-hati loh benar-benar, karena hal baik itu bisa membawa si jahat itu mengubah yang baik itu menjadi berhala. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik itu bagus, baik itu memberikan kita keuntungan, itu harus kembali lagi kepada Tuhan, karena itu bisa jadi berhala. Fokus kita nggak lagi ke Tuhan, intinya itu sih kalau untuk berhala. Jadi be careful. Mungkin ada lagi yang mau sharing nggak? Mungkin ada pengalaman, wah ternyata gue punya berhala nih di hati gue. Yang ternyata selama ini yang aku pikir baik ternyata adalah berhala. Amin ya. Aku juga paling sharing sedikit ya mengenai yang ayat 21 yang waspadalah terhadap segala berhala gitu. Ya, tadi Cimara juga udah jelaskan bahwa berhala itu tidak hanya semata-mata yang buruk-buruk gitu. Kalau mungkin dulu di sidang anak-anak tuh berhala tuh kayak lebih mengacunya kayak yang buruk, kayak misalnya patung itu berhala atau apa gitu. Tapi semakin kesini tuh kayak ternyata berhala tuh ada di sekitar kita gitu. Bisa jadi hal kebaikan juga termasuk berhala. Bahkan tadi aku juga baru tahu nih pelayanan itu juga bisa jadi berhala kalau emang tujuan atau motivasi untuk pelayanan itu salah gitu. Kayak tadi contohnya untuk mencari uang atau hal sebagainya gitu. Dan tadi juga pertanyaannya, ada nggak yang berhala di sekitar kalian tuh? Aku juga bersadar tuh ada gitu berhala yang kadang tuh secara nggak sadar tuh menggantikan posisi Tuhan gitu, yang menggantikan fokus terhadap Tuhan terhadap satu hal tertentu gitu. Bahkan aku baru menyadari bahwa kesibukanku itu juga termasuk berhala buat aku gitu. Mungkin aku bilang kayak, aku sibuknya kan bukan sibuk macam-macam gitu, sibuknya kan hal baik gitu, untuk kuliah lah, untuk ini gitu. Tapi itu juga apa ya? Tadi tuh bersadar tuh kayak itu tuh juga menggantikan Tuhan gitu, sampai kadang aku lupa baca Alkitab. Tuhan Yesus ampuni ya. Kiranya dengan ayat ini juga kembali lagi menegur aku bahwa jangan sampai ada hal lain yang menggantikan Tuhan di hati aku gitu. Karena yang kita tahu kan Tuhan itu adalah Allah yang cemburu gitu. Kalau misalnya kita punya pasangan, terus pasangan kita mendua, itu siapa yang nggak cemburu ya kan? Tuhan pun juga sama gitu. Kalau diduakan dia pasti cemburu, ya, dia sakit hati juga gitu. Itu sih yang aku nikmati. Mungkin Farah ada pengalaman diduain kali ya. Aduh. Oke. Ada lagi atau paham atau menikmati gitu ya berarti ya Tuhan. Mantap. Oke, rundown ya 1-5. Kalau tidak ada, kita akhiri malam ini ya. Kalau kita merenungkan kembali apa itu berhala ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih Herlin, Lisa, dan Farel hari ini, dan Kak Lady sudah share, juga Kak Maria. Nanti yang lain boleh mungkin ada pengalaman juga boleh share di grup ya. Saya mungkin secara singkat aja, kita review dari ayat 14 sampai 21 ini. Ya, tadi perkara pertama adalah mengenai dosa. Ya. Dosa mendatangkan maut. Dan maut mendatangkan kita tidak bisa menikmati Tuhan. Hasilnya adalah kita lari kepada berhala. Ya, sebenarnya Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi ayat 20, ya, supaya kita bisa mengenal mana yang benar, mana yang jahat. Namun dalam pengalaman dan kenyataannya, ternyata kita kesulitan. Ya, memang sebagai manusia kita wajar mengalami kesulitan, namun maukah kita datang padanya? Tergantung. Jadi sekali lagi, kalau tadi banyak berhala, sebenarnya kendalanya cuma satu, yaitu karena kita merasa sudah cukup. Ya, saya punya ini sudah cukup. Saya merasa ini oke, saya puas. Nah, sama seperti bangsa Israel ya. Secara singkat, mereka menyembah ya, patung. Ini kelihatan. Dan memang itu kelihatannya memang buruk.
Tapi sekarang tadi berhala begitu banyak. Ya, kita juga tahu bahwa Tuhan sangat concern ya, sangat memperhatikan perkara ini. Ya, moga teman-teman malam ini setelah ini kita boleh merenungkan kembali secara pribadi, mungkin kita berdoa lagi. Ya, mohon Tuhan berikan terang, mohon Tuhan berikan kekuatan bagaimana supaya dirinya ya boleh menguatkan kita sehari demi sehari. Oke, nah, tidak terasa ya sudah di bulan November ya, juga bagaimana situasi ya, semakin lama semakin tidak menentu ya. Tapi moga Tuhan memberi kita tenaga dan kekuatan untuk menjalani kehidupan masa muda kita. Ya. Jangan lagi tertipu oleh berhala. Marilah datang kepada Tuhan Sang Sumber. Matius 11:28. Yang ingat boleh kita baca sama-sama ya. Marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi dialah kelegaan, sumber kelegaan itu. Semakin kita ya menggali perkara-perkara yang bukan Tuhan, memang kita bisa berhasil. Tapi ujung-ujungnya tetap saja dahaga. Ya, teman-teman, malam ini mari kita tutup dalam doa ya. Untuk kita akhiri membaca Alkitab kita. Semoga melalui kita teman-teman di sekitar, di sekeliling boleh melihat Tuhan. Amin. Adakah yang bersedia untuk mendoakan kita semua malam ini? Baik. Aku Deko. Ya, silakan Herlin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah membaca firman-Mu bersama-sama ya Bapa. Tuhan, ajari kami ya Tuhan untuk lebih waspada lagi ya Tuhan, supaya kami tidak mengutamakan berhala, tetapi tetap mengutamakan Engkau ya Tuhan. Dan menjauh dari dosa ya Bapa, ingatkanlah kami juga ya Bapa untuk tetap setia membaca Alkitab dan berdoa, serta membangun hubungan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan berkati Koreina, Cimaria, Ciokta, Cilisa, Ciledi, Ceva, Kofarel, dan Koakso juga ya Bapak, serta juga teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Bapak. Kau berkati kesehatan mereka, pelayanan mereka, Kau berkati kuliah mereka, skripsi mereka, segala sesuatu apapun yang mereka perbuat, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Herlin. Oke, baik kita sampai di sini ya, puji Tuhan.